Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum belajar agar nanti ilmunya lebih bermanfaat, lebih barokah, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan KM-nya tolong ke depan, disiapkan dulu teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Ibu absen dulu ya. Yang namanya dipanggil, tolong acungkan tangan. Absen pertama Akbar Maulana, Asaril, Azkia Nur Sifa, Dika Herdiansyah, Gita Puspita, Indra Effendi, Ipung Abdullah. Nah, sebelumnya silakan kalian persiapan dulu, perlengkapan dan peralatannya silakan dikeluarkan dulu, siapkan di atas meja. Nah, agar rasa cinta tanah air kita semakin meningkat, semakin tetap terjaga, kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan Indonesia. Silakan berdiri dulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah di sanalah aku berdiri, janganku ibuku. Terima kasih. Silakan duduk sebentar. Nah, kita kan sudah membuat aturan ya, kesepakatan kelas. Sebelumnya, masih ingat dengan kesepakatan kelas kita? Masih. Yang pertama apa? Budaya 5S. Apa itu 5S? Salam, menjunjung, sapa, sopan, dan santun. Sudahkah tersenyum hari ini? Sudah. Nah, selanjutnya, kalian masih ingat materi pada pertemuan sebelumnya? Masih. Tentang apa coba? Tentang apa? Membuat, melaksanakan aturan. Jadi contohnya seperti kesepakatan kelas, itu kan juga aturan yang harus kita patuhi dan kita laksanakan. Nah, sebelumnya untuk mengukur kemampuan kalian tentang hak dan kewajiban ya, sebelum kita masuk materi, Ibu mau tanya nih, apa hak-hak kalian yang ada di rumah? Tahu tidak hak? Hak apa? Ada yang bisa? Ya, silakan. Segala sesuatu yang harus kita dapatkan. Iya, haknya di rumah apa? Contoh hak. Ya, Memperoleh makanan. iya. Ada lagi? Apa? Silakan. Memperoleh pendidikan. Memperoleh pendidikan. Ini materi hak dan kewajiban itu kita mempunyai tujuan ya, tujuan pembelajaran hari ini. Nah, kita simak dulu tujuannya apa saja. Nah, yang pertama itu adalah peserta didik dapat mengidentifikasi hak dan kewajibannya sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah dengan benar. Sebelum kita ke pembelajaran, biar lebih bersemangat, biar lebih fokus, biar lebih konsentrasi, kita akan melakukan tepuk fokus dan tepuk konsentrasi ya. Siap? Siap. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semuanya. Nah, untuk kegiatan hari ini itu kita akan melaksanakan atau melakukan diskusi kelompok dan bekerja dalam kelompok. Nanti masing-masing anak, masing-masing peserta didik akan mempunyai tugasnya ya. Jadi tiap orang itu ada tugasnya meskipun bekerja dalam kelompok atau satu soal ya, bukan satu soal, satu lembar soal.
Nah, karena di sini kalian sudah dibagi kelompok menjadi 2 kelompok, yang satu kelompoknya itu terdiri dari 5 orang. Nah, sebelum Ibu jelaskan, Ibu nanti akan membagikan dulu bahan materi ya, materi hak dan kewajiban. Bentar. Kemana kan? Silakan, ke belakang. Ke belakang. Dah. Nah, silakan dibaca, dipahami apa isi dari materi hari ini. Materi hak dan kewajiban, silakan dibaca. Yang teliti ya membacanya. Nanti ada pertanyaan dari Ibu untuk mengecek apakah kalian sudah paham atau belum. Nah, untuk mengecek kemampuan kalian, sudah paham atau belum dari bacaan yang tadi kalian baca, Ibu mau bertanya ya, bertanya kepada kalian. Nanti masing-masing kelompok boleh menjawab. Ya. Menurut pendapat kalian yang tadi sudah kalian baca, apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? Siapa yang mau menjawab pengertian dari hak? Ya, acungkan tangan. Kelompok ini atau kelompok itu nanti dibagi 2. Mana? Ya, boleh. Hak dulu. Silakan. Apa? Hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan atau kita terima. Lalu yang kedua, apa yang dimaksud dengan kewajiban? Silakan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan atau kerjakan. Iya, bagus sekali, pintar. Nah, biar lebih paham, tadi ada yang katanya ada yang belum paham, Bu. Boleh, nanti kita akan melihat tayangan video ya. Ibu akan menayangkan video biar nanti yang belum paham menjadi paham. Yang sudah paham menjadi lebih paham lagi. Simak baik-baik. Boleh dicatat ya, yang penting boleh dicatat. Terima kasih sudah menyimak. Sudah paham sekarang? Sudah. Setelah kalian mengamati, setelah kalian menyimak video pembelajaran tadi, Ibu sudah menyiapkan pertanyaan ya, biar nanti kalian bisa jawab apakah kalian sudah paham atau belum. Silahkan dicatat ya perwakilan kelompoknya. Pertanyaan itu ada 3. Pertanyaannya ada 3 saja. Yang pertama sudah siap? Yang ketua kelompoknya tolong. Yang pertama itu apa saja hak anak yang ada di dalam video? Sudah? Yang kedua, apa saja kewajiban anak yang ada di dalam video pembelajaran atau video yang tadi?
Yang ketiga, mengapa? Yang ketiga, mengapa kita harus melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang? Mengapa kita harus melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang? Itu 3 pertanyaannya. Silakan disiapkan jawabannya. Nanti perwakilan kelompoknya menjawab ya. Ini sudah selesai? Silakan dilanjutkan. Nah, yang sudah selesai silakan siapkan jawabannya. Langsung dijawab saja. Pertanyaan yang nomor 1 apa? Apa saja hak anak yang ada di dalam video pembelajaran? Silakan jawab. Yang Mendapatkan kasih sayang pertama, hak di mana itu? di rumah. Iya. Mendapatkan kasih sayang, diberi waktu bermain. Lanjutkan. Hak di sekolah, mendapatkan nilai, mendapatkan pelajaran. Iya. Kewajiban di rumah, bangun tidur tepat waktu, izin jika ingin keluar rumah. Iya. Kewajiban di sekolah, melaksanakan piket kelas, mengikuti upacara bendera. Mengapa kita harus melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang? Karena kita tidak boleh menuntut hak jika belum melaksanakan kewajiban. Bagus, terima kasih. Silakan kelompok yang jawabannya. Apa saja hak anak yang ada dalam video pembelajaran? Hak anak di rumah mendapat kasih sayang yang memperoleh makanan. Hak di sekolah mendapat pelajaran, mendapat kelas yang bersih. Kewajiban di rumah menghormati orang tua, bangun tidur tepat waktu. Kewajiban di sekolah menghormati guru, datang tepat waktu ke sekolah. Mengapa? Mengapa kita harus melakukan hak dan kewajiban secara seimbang? Karena kita tidak boleh menuntut hak jika belum melaksanakan kewajiban. Dari semua jawaban kelompok 1 dan kelompok 2 semuanya sudah bagus ya, sudah betul. Jadi contoh-contoh hak yang ada di dalam video dan contoh-contoh kewajiban yang ada di dalam video itu tadi pertanyaannya sudah dijawab dengan sangat betul. Karena yang pertama itu adalah, yang pertama hak itu adalah apa? Ibu klarifikasi lagi ya, klarifikasi. Hak itu adalah segala apa? Sesuatu yang harus didapatkan atau kita terima. Lalu yang kedua kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan atau kita lakukan. Tadi sudah ada di dalam video, ada contoh-contoh hak di rumah. Misalkan kalian mendapatkan perlindungan. Lalu yang kedua mendapatkan kasih sayang, mendapatkan makanan, mendapatkan pendidikan, dan seterusnya. Lalu kewajiban yang ada di rumah, contohnya membantu orang tua, bangun tepat waktu, menghormati orang tua, berbakti kepada orang tua. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada. Apa? Izin jika ingin. Ya, kalau kalian pergi, bukan pergi kabur ya, bukan maksudnya, tapi emang kalau kalian mau bermain atau ke sekolah, kalian harus minta izin dulu, bersalaman dulu. Kalau misalkan kalian mau ke sekolah, baru berpamitan dulu. Nah, sekarang nanti Ibu akan membagikan LKPD. Kelompok ya, pekerjaannya kelompok. Nanti diberi nama kelompoknya, kelompok apa? Mau kelompok Jawa dan Sunda boleh, mau kelompok apa saja juga boleh, terserah ya. Silahkan. Nah, kalian harus mengerjakannya bersama teman-teman kelompok yang lainnya ya. Nanti kalian semuanya mempunyai tugas masing-masing, ya. Harus bertanggung jawab pada tugasnya masing-masing. Nah, di sini ada langkah-langkahnya nih. Bentar dulu ya. Nih di sini ada sebentar. Ada petunjuk penggunaan LKPD atau langkah-langkah penggunaan LKPD. Nah, yang pertama, dengarkan dulu. Berdoa sebelum mengerjakan LKPD. Lalu yang kedua, tuliskan nama kelompok beserta anggota kelompok lain.
Maksudnya kelompok kalian. Lalu yang ketiga, ikuti petunjuk dan langkah-langkah dalam LKPD. Kerjakan LKPD secara teliti, lengkap, dan penuh tanggung jawab. Bertanyalah pada guru jika ada hal yang belum dipahami. Lalu yang terakhir nanti, presentasikanlah hasil kerja kelompokmu di depan kelas. Silakan dikerjakan bersama teman kelompokmu ya. Diberi nama kelompoknya. Nama anggota kelompoknya dituliskan. Kenapa? Ini yang di kolom itu nanti diisi. Nanti diisi nanti yang lembar selanjutnya digunting, ada potongan-potongan gambar. Nanti kalian susun sesuai dengan hak atau kewajiban. Di tabel hak dan kewajiban ya. Sok silakan, boleh dibuka. Boleh. Nah, gitu aja. Itu boleh dibuka ya, yang di belakang. Jadi bagi-bagi tugas. Yang di belakang itu nanti yang menempelkan atau mengelompokkan nanti. Kalian nanti tentukan. Ibu, ini nanti dicatat. Iya, boleh. Silakan nanti mau digunting. Bentar ya. Jadi meskipun nanti kalian berkelompok, nanti tetap ada penilaian individu. Ya, nanti ada penilaiannya itu, ada aspeknya. Yang pertama nanti kalian aktif atau sangat aktif atau cukup aktif atau kurang aktif, nanti ibu nilai pas waktu pembelajaran berlangsung, pas pengisian LKPD kelompok, ibu nanti akan menilai. Nanti kalau presentasinya juga nanti dinilai sama ibu, presentasinya sangat jelas atau cukup jelas atau kurang jelas atau biasa saja, nanti dinilai sama ibu ya. Jadi semuanya harus aktif, semuanya harus ikut andil mengerjakan tugas kelompoknya, lembar kerjanya, berdiskusi ya. Silakan yang teliti menjawabnya. Yang teliti ya, jangan terburu-buru. Semuanya bekerja, semuanya aktif. Yang rapih mengerjakannya. Ada soal yang kalian tidak paham? Ada tidak soalnya? Enggak. Tidak ada? Tidak ada. Bagus. Jangan terburu-buru ya. Iya. Jangan terburu-buru. Nanti dibaca dulu ya. Dibaca lagi hasil kerja kalian. Hasil mengerjakannya dibaca dulu. Ini ada yang salah. Dibaca lagi. Ada yang mau bertanya? Kalau yang bertanya harus mengeluarkan suaranya. Jangan bisik-bisik ya. Pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sudah diteliti lagi soalnya? Disiapkan ya jawabannya. Sebelum kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian, agar lebih bersemangat lagi, agar lebih kalian jadi lebih aktif lagi, lebih semangat, kita akan melakukan ice breaking ya. Lagu, hak, dan kewajiban. Siap? Siap. Mulai goyang-goyang. Apakah itu hak dan kewajiban? Apakah itu hak dan kewajiban? Hak itu sesuatu yang kita dapatkan
selanjutnya karena jawabannya sudah siap, silahkan kelompok yang mana dulu yang mau mempresentasikan. Ya, silakan semuanya ke depan, semua anggotanya. Nanti kelompok yang lainnya boleh menanggapi, memberikan saran, komentar, atau tanggapan ya. Ya, silakan berjajar. Kelompok kucing. Nama kelompok. Nama kelompok kucing. Nama anggota Aji, Akbar, Dika, Dika, Asyaril. Hak kewajiban. Kolom pertama mendapat kolom hak mendapat pelajaran, berhak bermain dan mendapatkan kasih sayang. Kolom kewajiban membantu orang tua, piket kelas dan mengikuti upacara bendera merah putih. Kelompok macan silakan persiapkan hasil diskusinya. Semuanya maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama kelompok macan. Nama anggota Depan Aditya, Sariatika, Ipung Abdullah, Jaka Effendi, Indra Effendi. Kolom kewajiban piket kelas, membantu orang tua dan mengikuti upacara bendera merah putih. Dari beberapa yang ada di dalam tabel, kami memilih piket kelas karena piket kelas merupakan kewajiban di sekolah. Iya, silakan. Ya sebentar. Kelompok kucing mau menanggapi? Tidak. Nah, terima kasih. Kita beri tepuk wow. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren! Wow, keren! Terima kasih kepada kelompok macan. Silakan duduk kembali. Nah, sekarang kita akan mengerjakan atau kalian akan mengerjakan soal evaluasi. Nanti Ibu bagikan ya. Kalau ada soal yang kalian tidak pahami, boleh bertanya. Kerjakannya dengan teliti dan sendiri ya. Mengerjakan sendiri harus percaya diri. Tidak boleh tengok kanan, tengok kiri. Tolong jangan terlalu rapat kursinya. Agak-agak renggang ya. Kursinya jangan terlalu rapat. Atau misalkan ditutup saja. Ditutup hasil jawaban kamu ya. Kerjakan dengan tenang, kerjakan dengan teliti. Masih semangat? Masih. Harus dong, tetap semangat. Ya, yang sudah boleh mulai kumpulkan ya. Tolong dikumpulkan nanti ke Ibu. Ya, terima kasih. Sudah semua di sana? Sudah, terima kasih. Alhamdulillah ya, semuanya sudah menjawab dengan baik, dengan tepat waktu ya. Nah, dari keseluruhan pembelajaran hari ini, kalian mengerjakan tugas kelompok, kalian mengisi soal evaluasi, Ibu beri apresiasi yang sangat tinggi. Terima kasih kalian sudah memahami dengan baik, pemahaman kalian sudah meningkat tentang kewajiban, sudah bagus dalam mengisi soalnya. Tadi kalian mempresentasikan hasilnya juga sangat memuaskan. Nah, selanjutnya adalah kita beri tepuk tangan untuk kita semua ya, biar kita lebih semangat. Tepuk tangan untuk kita semua, yeay. Nah, kita lakukan refleksi pembelajaran dulu. Nah, menurut kalian, apa ya? Menurut kalian itu hal baru apa yang kalian pelajari hari ini? Apa yang baru? Apa? Sekarang yang baru itu apa?
Hal baru apa yang kalian pelajari tentang apa? Tentang hak dan kewajiban. Nah, sebetulnya hak dan kewajiban itu kalian pasti sudah lakukan setiap hari. Hanya saja kalian tidak menyadarinya. Contohnya ketika di rumah, pasti kalian sudah melaksanakan atau melakukan hak dan Kewajiban. Contoh, makan dan minum itu hak atau kewajiban? Lalu kalian misalkan beribadah tepat waktu atau sholat tepat waktu, itu masuk ke hak atau kewajiban? Kewajiban. Membantu orang tua di rumah itu hak atau kewajiban? Kewajiban. Kewajiban. Nah, kalau di sekolah ada yang bisa? Kalau di sekolah ada yang bisa menyebutkan hak dan kewajiban? Siapa? Apa? Siapa? Hak di sekolah ya? Mendapat kelas yang bersih. Ada lagi? Yang lainnya sudah ya, yang lainnya. Ya. Mendapat nilai. Satu lagi ya. Mendapatkan pelajaran. Mendapatkan pelajaran, mendapatkan perlindungan. Boleh. Nah, sekarang kewajibannya apa? Kewajiban di sekolah. Ya, Mas Ipung apa? Piket kelas, betul. Betul. Kalau hari Senin jangan kamu. Mas Ariel, kalau hari Senin kita suka apa? Mengikuti upacara. Betul, itu salah satu apa? Masuk dalam ke kewajiban di mana? Kewajibannya di sekolah, betul sekali. Nah, Ibu sekarang mau memberikan pesan moral ya. Pesan moralnya yaitu adalah kita harus saling menghargai sesama teman, menghormati kepada yang lebih tua. Lalu apa lagi? Menjaga kesehatan dengan cara apa kalau kita menjaga kesehatan? Makan dan minum yang bergizi. Jangan lupa sarapan setiap kalian mau berangkat ke sekolah. Iya. Kita akan menyanyikan lagu Tokecan. Boleh berdiri, boleh bergoyang ya, silakan. Tokecan, tokecan, pulang kerja, kosong agun kacang sapariu, kosong tokecan. Terima kasih. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang materi kerjasama di lingkunganku ya. Di rumah boleh dibaca-baca dari buku paket atau kalian bisa searching ya dari Google. Boleh ya, di rumah dibaca-baca dulu, nanti pertemuan selanjutnya di kelas kita bahas bersama-sama ya. Nah, setelah kita belajar hari ini tentang materi hak dan kewajiban, Ibu cukupkan sekian. Nah, tolong sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, KM. Tolong disiapkan, beres dulu ya, beres-beres dulu. Nah, ayo cepat beres-beresnya. Ini masuk. Sudah? Sudah siap? Siap. Siap. Silakan KM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asri innal insana fi husrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Silakan duduk kembali. Untuk hari ini Ibu cukupkan sekian ya. Ibu beri pantun dulu. Burung Irian, burung cendrawasih. Cakep. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, kan,